atas Negeri 1 Rembang yang memiliki standar internasional. Sedangkan kami juga perwakilan dari kelas 26. Untuk memenuhi nilai tugas pendidikan kewarganegaraan, kami akan mewawancarai salah seorang ibu rumah tangga. Dalam wawancara ini, kami ingin menanyakan tentang pendapat ibu rumah tangga tentang apa dan bagaimana korupsi di Indonesia. Baiklah saudara, kita telah mendapatkan satu target ibu rumah tangga yang bersedia kita wawancarai. Dan mari kita langsung saja berkunjung ke rumahnya. Dan jika boleh Anda tahu bahwa rumahnya itu adalah di daerah Sidowaya. Assalamualaikum. Maaf Ibu, mengganggu waktunya sebentar ya. Boleh kami mau wawancara Ibu? Boleh. Perkenalan Bu, kami dari SMA Negeri 1 Rembang mendapatkan tugas pendidikan kewarganegaraan untuk mewawancarai seorang ibu rumah tangga mengenai apa sih korupsi dan bagaimana cara pemberantasan korupsi. Bolehkah Bu? Boleh, masuk. Ibu, nama saya Dariana Permatasari dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Imam Rifai. Dan kalau boleh tahu, nama Ibu siapa ya? Bu Anang. Bu Anang? Iya. Nama lengkapnya? Bu Anang Puryono. Bu Anang Puryono. Kalau boleh tahu umurnya Ibu berapa? Umur saya 33. 33. Baiklah, kita mulai saja ya Bu. Iya. Kalau boleh tahu, nama Ibu siapa? Bu Anang. Bu Anang. Oh. Umur Ibu berapa ya? 33 tahun. Bu, langsung saja kita mulai dari pertanyaan pertama. Menurut Ibu, apa sih korupsi itu? Menurut saya korupsi itu pemberian uang untuk balas jasa kepada pemerintah. Iya. Udah. Iya. Ya, terus lanjut. Menurut Ibu, apakah korupsi Indonesia dapat diatasi? Sedangkan aparat hukum di Indonesia juga melakukan korupsi. Menurut saya korupsi di Indonesia itu tidak mungkin dapat diatasi. Soalnya itu suatu sudah mendarah daging dari nenek moyang kita. Oh, berarti bisa dikatakan sebagai budaya Bu ya? Ya, itu budaya Indonesia. Budaya masa sekarang. Iya. Budaya masyarakat Indonesia ya. Bagaimana sih upaya pemerintah dalam menanggapi keadaan korupsi sekarang ini yang semakin merajalela? Saya mengharapkan pemerintah itu dapat mengatasi korupsi dengan didirikannya KPK. Iya. Terus mungkin apa sih yang harus dikerjakan pihak KPK tersebut? Yang harus dikerjakan adalah memberantas korupsi supaya di Indonesia itu tidak ada korupsi. Oh, Menurut Ibu sendiri, apa sih KPK itu? KPK adalah instansi yang Menurut Ibu, sebenarnya KPK itu perlu tidak sih? menurut saya KPK itu perlu sekali. Kenapa diperlukan? Karena KPK itu dapat mengawasi instansi pemerintah untuk mungkin yang dimaksud Ibu adalah mengawasi kinerja dari Iya. pemerintah. Oh, ya udah. KPK sudah melakukan tugasnya dengan baik sebagai pemberantas korupsi. menurut saya belum. Mengapa Ibu bisa berkata demikian? Karena ternyata masih banyak adanya korupsi di Indonesia. Sedangkan instansi di KPK sendiri pun masih juga ada yang korupsi. Giliran saya yang bertanya, untuk Ibu, apakah KPK saja yang perlu untuk memberantas korupsi? Menurut saya tidak. Apa sih alasan Ibu untuk mengatakan tidak? Alasan saya tidak mengatakan tidak, kita dapat menanamkan nilai yang baik di dalam keluarga. Intinya itu pada kita sendiri. Kita mampu nggak menahan nafsu, Ya, nafsu gitu ya Bu ya. menahan nafsu dari godaan setan. Oke. Dalam hal ini, korupsi berpengaruh tidak sih terhadap Ibu sebagai ibu rumah tangga? Menurut saya itu sangat berpengaruh. Mengapa Ibu bisa berkata demikian?
Karena biaya sekolah, terutama anak-anak saya, itu biaya sekolah sangat melambung. Terus kebutuhan pokok itu sangat melambung sekali. Padahal kan biaya sekolah sudah ada bantuan dari dana bos. Itu kan sampai SMP, sedangkan anak saya kan ada yang SMA, ada yang kuliah. Lebih mahal lagi ya Bu? Mahal sekali, transportasi, kos-kosan itu mahal sekali. Oh, berarti di sini kalau melihat kondisi seperti itu, berarti di sini terjadi kecurangan dari pihak-pihak oknum yang ada di pusat sana ya, Bu? Menurut saya ya. Oh, baiklah. Ini untuk Ibu ya. Sebagai seorang ibu rumah tangga, apa sih upaya yang Anda lakukan untuk mencegah keluarga Anda supaya tidak melakukan korupsi? Ya itu tadi Mas, kita menanamkan dan mendidik anak kita supaya tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Ini saya ada satu pertanyaan dari fenomena yang sering ada. Ini bagaimana sih Ibu menanggapi kasus, kan banyak seorang pejabat laki-laki itu melakukan korupsi atas dorongan seorang istri. Istrinya itu menuntut pendapatan suaminya lebih, uang belanjanya lebih. Bagaimana sih menurut Ibu seperti itu, tanggapan seperti itu? Itu menurut saya itu kembali kepada kita sendiri, pada diri kita sendiri. Kita bisa menahan nafsu tidak melakukan korupsi. Baiklah. Sebelum itu saya minta maaf dulu ya Bu. Ini ada pertanyaan yang menyinggung keluarga Ibu. Apakah ada korupsi dalam keluarga Ibu? Ada. Apa sih Bu contohnya? Contohnya uang belanja. Iya. Biasanya kan saya umpama dikasih 1 juta, padahal itu lebih dari cukup. Saya minta sama suami saya 2 juta. Soalnya kan biasanya seorang ibu itu menyisihkan uang buat ditabung biar nanti ada keperluan mendadak bisa kita pergunakan tanpa pengaturan suami saya. Oh, berarti di sini Ibu kasarnya melakukan korupsi untuk hal yang baik, untuk memikirkan masa yang akan datang. Iya. Oh, untuk berjaga-jaga apa bila sewaktu-waktu ada keperluan yang mendesak mungkin. Ini akan menjadi pertanyaan terakhir kita dalam wawancara kali ini. Sanksi apa sih yang perlu diterima oleh para koruptor menurut Ibu? Menurut saya hukum mati aja. Kenapa Bu? Kenapa harus hukuman mati? Itu supaya koruptor yang di Indonesia tidak terlalu banyak. Jadi Baiklah, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir kita dalam wawancara kali ini. Menurut Ibu, sanksi apa sih yang perlu diterima oleh para koruptor? menurut saya lebih baik dihukum mati aja, Kenapa Bu? Kenapa harus hukuman mati? supaya di Indonesia tidak ada korupsi lagi. Jadi para koruptor tidak bisa merajalela lagi, Iya, supaya para koruptor jerah ya. iya. Ini menurut pendapat saya ya Bu. Ibu sependapat atau tidak, ya terserah Ibu. Berarti korupsi, hukum tersebut, hukuman mati tersebut itu bisa dijadikan acuan Iya. agar orang yang lain tidak melakukan korupsi, ya Bu. Iya, menurut saya gitu. Oh, baiklah, terima kasih Bu ya. Iya. Kami dapat menyimpulkan bahwa korupsi perlu untuk diberantas. Karena apa? Dengan adanya korupsi, uang negara kita akan berkurang. Dan adanya koruptor tersebut telah membunuh rakyat secara perlahan-lahan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Cukup sampai di sini wawancara kita dan sampai jumpa. Dia wawancara dengan salah seorang ibu rumah tangga yang ada di Kelurahan Sidoarjo. Ya, saling. Kalau kita wawancarain, oke, tangan juga loh. Nomor amin.
Jangan